Halo teman-teman, di video ini saya mau sharing pengetahuan yang saya dapat di WhatsApp grup dan dari chat aliansi maupun chat provinsi. Kadang-kadang saya memang nonton panduan-panduan di YouTube, cuma bahasanya bahasa Inggris dengan logat yang mencirikan negara-negara tertentu, jadi saya kesulitan untuk memahaminya. Jadi saya lebih banyak belajar lewat WhatsApp grup dan chat aliansi karena biasanya ada terjemahannya kan. Misalnya ada orang pakai bahasa Rusia terus ada menerjemahkan, itu diterjemahkan ya, ada rumah yang menarik merobohkan cerepes tapi jalan itu berubah. Chatnya juga nggak mutu ya, kadang-kadang cuma diambil yang bermutu saja terus dipelajarin. Oh ya, di video ini saya mau sharing, mau cerita betapa mudahnya bikin farm atau akun baru atau kastil baru khususnya di state 583 ya, karena kita bisa lihat di sini sudah masuk chapter, nggak tahu ini sebenarnya chapter berapa sih. Ini rajanya sedang dipegang speed biru, ini sudah entah chapter berapa. Untuk chapter berikutnya itu level 60, berarti chapter pertama mau naik itu level 20, itu setelah level 20 itu chapter kedua, terus berikutnya level 40. Setelah level 40 lewat itu chapter ketiga, berarti sekarang kemungkinan chapter ketiga. Saya nggak tahu, cuma sok tahu aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada syarat-syarat supaya kerajaan itu memulai bab baru. Syarat-syaratnya itu, ini hijau udah bener nih, farm petani udah kuotanya sudah terpenuhi, perampok kuotanya sudah terpenuhi 2 ya, padahal butuh 3 profesi harus penuh kuotanya. Nah, ini mau yang mana nih sebenarnya 583 ini? Waktu chapter sebelumnya bisa naik itu sama kuotanya 125 anggota per profesi, cuma kok yang ini lama banget, mereka ngapain aja. Maka itu guys, kalau punya kastil ya diurus, bukan cuma ngambil resource-nya tapi juga sekolahnya. Nah, karena sudah masuk ke chapter yang 3 ini, makanya saya bilang 583 harusnya bikin farm tuh mudah banget. Ini contohnya, saya sebenarnya bikin lebih dari 3, tapi saya anjurkan bikin 3. Kenapa 3? 1, 2, ini 3. Ini yang level 13 itulah. Itu yang saya bikin. Ada 4. Tapi yang saya anjurkan bikin 3. Kenapa 3? Supaya sekolahnya bareng nantinya. Oke, kita mulai dari awal. Seperti biasa kalau kita main Rise of Empire pasti kayak dipaksa gitu ya, ngikutin intronya sama tutorial awalnya, nggak bisa di skip kayak game-game yang di komputer itu. Jadi kalau nggak bisa skip, ya mau nggak mau harus dijalanin. Nah, yang harus kita lakukan adalah sampai ke level 6. Nah, kalau udah sampai level 6, segera bikin bangunan ini. Jangan pilih profesi yang biasanya yang ditawarkan begitu level 6 langsung nongol petani, perampok, sama pedagang. Jadi kita nggak bisa milih perajin. Nah, supaya bisa pilih perajin, bangunan ini langsung dibikin dulu, di deploy. Caranya pencet di sini di kolom bangunan, terus pilih yang profesi. Nanti di sini ada pilihan bangun profesinya, ada di situ. Langsung begitu di deploy, langsung pilih perajin. Supaya bisa pilih perajin harus bikin bangunannya dulu, bangunannya ini. Setelah jadi itu udah level 6, udah nyampe profesi arsitek, bikin lagi yang baru gamenya, bikin lagi akun baru. Tapi jangan lupa diikat akunnya. Nah, sebelum memulai itu ternyata banyak persiapan ya. Bikin email bodong 3, terus ya seperti biasa tahu sendirilah caranya bikin akun di IM30. Saya udah bikin berapa, udah banyak, makanya saya agak semangat tapi kadang-kadang pusing. Terus kalau sudah 3 kastil level 6 dengan profesi arsitek, nah berangkat sekolahnya bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri guys. Berangkat sekolahnya bareng-bareng, terus pilih yang bawah-bawah ini. Biasanya bawah-bawah ini experience-nya itu lebih gede. Nih experience-nya yang saya kedip ini, bukan cuma ini. Oh, ini ternyata di atas ada yang lebih besar. Ini misalnya 79, terus yang bawah di jalan bertiga 73. Yang penting yang ini. Tapi ternyata di bangunan lain, di menteri lain itu ada lebih besar lagi. Ini. Kalau dijalanin bertiga dia dapat masing-masing dapat 109. Tapi kalau sendiri yang sendiri itu dapatnya cuma 54.000 experience. Tapi kalau jalanin berdua masing-masing dapat 82.000 experience gitu. Jadi untuk arsitek kolom
dapat sekolahnya, kolom sekolahnya bukan cuma di satu menteri. Nih misalnya di menteri kuil perajin, terus ada di universitas kucing oren, terus sini nggak ada untuk trader sama perampok. Nah di sini ini siapa nih ya, ini di sini ada arsitek, cuma jangan pilih yang 22.000 experience, itu lagi itu sarjana pertanian. Nah ini 61.000 ya, kalau ada yang lebih besar pilih yang lebih besar aja. Setelah kita ternyata experience untuk arsitek lebih besar di universitas, menteri yang megang universitas penelitian kayaknya, yaitu 109.000 experience. Terus bisa dijalanin sama arsitek level 1. Jadi kalau baru jadi arsitek masuk sini bisa. Sedangkan ada kolom tertentu, kolom quest tertentu yang tidak bisa dimasukin sama arsitek level 1. Sini nggak ada contohnya ya. Kayak gini nih, sarjana pertanian level 1, petani level 1 nggak bisa masuk ke yang ini. Jadi dia harus cari yang ini, atau di tempat lain. Misalnya di sarjana pertanian yang ini, atau yang ini. Kalau sudah selesai sekolahnya, langsung diisi. Ini isi full. Ini kenapa saya nggak full ya, karena saya sudah reset point. Kalau sudah level 84 sebaiknya reset point, supaya yang poin-poin yang nggak dibutuhkan lagi jangan dibikin full. Ini full untuk arsitek awal, ini full. Kenapa full? Ini percepatannya bisa sampai 20 menit, 1200 detik, 20 menit. Nah ini ada bantuan 60 detik tiap satu bantuan dari satu anggota aliansi. Jadi kalau ada 50 anggota aliansi ngasih bantuan, berarti kamu punya kesempatan itu lebih cepat bangunnya 50 menit. Tapi kalau bangunannya, waktu membangunnya itu lebih dari 50 menit. Terus jangan lupa kartunya dimasukkan, dinaikkan kayak gini, di tap, terus diseret ke atas, kayak gitu kan. Dipilih, dibaca dulu yang mana yang mau dipakai, yang mana yang dibutuhkan. Terus itu untuk posisi pendapatan, kartu pendapatan. Terus di kartu profesi, ini biasanya menyangkut experience-nya saya pilih yang persen-persenannya. Kalau yang angka-angka kayak plus 5.000, plus 2.500 itu udah kecil, karena biasanya saya masukin kolom quest yang experience-nya 70.000-an. Jadi kalau 40%-nya itu sekitar 28.000. Jadi yang 5.000 experience ini nggak ada gunanya lagi. Terus kalau sudah ditaruh, klik simpan. Kalau saya nggak perlu simpan ya, itu cuma contoh aja. Oh ya, tadi belum selesai. Kartu aliansi. Ini saya udah punya banyak kartu aliansi. Terus yang saya masukkan cuma konsumsi percepatan dan konsumsi besi berkurang 1%. Terus saya masuk perwakilan. Ini saya ada di sini, sehingga saya bisa kasih buff ke seluruh aliansi YZF. Setiap mau membangun atau upgrade bangunan, konsumsi besinya kalau yang pakai besi itu berkurang 1,2%, dan bangunannya lebih cepat dibangun sebanyak waktu 15% dari total waktu yang dibutuhkan. Terus setelah itu jangan lupa kebut bangunan-bangunan pakai percepatan ini juga. Jadi juga jangan cuma ngandalin buff aliansi sama skill arsiteknya, ini juga perlu dipakai. Habisin aja kalau mau cepet, habisin aja, jangan terlalu santai kayak saya. Ini jangan sampai numpuk banyak kayak gini. Justru yang bagus itu kalau ini kering. Terus kalau kering nggak usah mengeluh, waduh percepatan saya. Justru bagus karena kamu sering makainya cepat. Cuma jangan boros. Kalau dia butuhnya kayak gini, ini butuhnya 3 jam, ya jangan pakai yang 8 jam, disesuaikan aja waktunya. Misalnya ini 3 jam 7 menit, berarti pakai ini 3, yang 1 jam 3 kali, terus 5 menit, terus yang 1 menit 1, 2, ya selesai aja 3 kali. Misi harian ini ya di video sebelumnya saya udah nunjukin bagaimana caranya menjalankan misi harian supaya mentok sampai 500 poin. Jadi box terakhirnya itu kebuka. Cuma untuk Castle Farm saya udah jarang bikin kayak gitu, karena harus melatih prajurit, cavalry, infantry, terus archer, terus harus promosi. Kalau pasukannya banyak, nanti saat diplunder, saya dirampok sama akun utama,
ini bakal banyak yang mati, habis resource untuk menyembuhin pasukan. Terus selain dapat percepatan dari gamenya, dari apa? Dari bonus-bonus apa gitu kan. Percepatan yang lain bisa juga didapat, misalnya ikut rally. Sini saya nunjukin YZF itu ada kastil yang bisa rally raksasa level 20. Terus bonusnya apa? Itu. Bonusnya 8 jam percepatan, 1 jam percepatan dikali 8. Terus bonusnya ada lagi ini, 200 permata kali 2 berarti 400, 5 hari atau 7 hari, berarti 7 kali 400 itu berapa sih? 2800 ya? 2800. Nah, saat hari mau kill event bisa dipakai buat shield yang 3 hari. Mana itu? Nih, saya lagi pakai shield 3 hari tuh, sisa 1 hari. Kenapa pakai shield yang 3 hari? Karena saya kurang rajin untuk memantau alarm saya. Kalau pakai shield yang bukan 3 hari, misalnya pakai yang 8 jam nih. Nanti 8 jam kemudian saya harus buka handphone lagi, terus ngaktifin lagi shieldnya yang 8 jam. Buat saya itu kurang memungkinkan karena banyak kastil yang diurus. Terus butuh sabar ya untuk jadiin farmnya, nggak bisa langsung setelah seminggu dikerjakan terus langsung dijarah. Ya bisa juga sih, cuma nanti farmnya sulit berkembang. Sudah level 13 bisalah dimanfaatkan ya, tapi kalau pengen lebih lagi bolehlah, misalnya sampai level 20. Kenapa sampai level 20? Karena yang diincar adalah ini. Saat level 20 yang diincar adalah bangunan ini. Ini informasi lebih, kalau level 20 bonus produksinya 30%, sebelum itu 20%. Nah itu signifikan banget. Jangan pikir masa nggak dirampok sampai level 20 sama akun utama. Ya dirampok juga, cuma sambil jalan gitu loh. Akun utama ngambil resource-nya, tapi ini juga tetap bisa upgrade. Itu setiap hari sebaiknya minimal satu kali rally. Karena serangan pertama pada raksasa kasarnya itu memberikan bonusnya. Kalau sudah yang kedua kan, kedua sampai ke 10 dapatnya yang cuma yang 4 ini aja. Tapi kalau yang pertama kali dapatnya yang ini, ada 9 item. Nah, farm saya posisinya ada di sini. Ini di mana nih? Harusnya kan di sini. Tapi malah di situ posisinya memang nggak ideal. Nggak ideal untuk CT baru, kasih baru. Kenapa? Karena dia kan punya misi, harus ngejar harus membunuh momon ya, momon yang level sesuai requestnya. Nah kalau di sini kejauhan jadi susah harus scroll terus baru ketemu, nyari dulu, scroll. Tahu kalau nggak scroll kayak gini, terus nyari mana yang level 3 mana yang level 5. Biasanya yang dicari susah nemunya, yang nggak dicari gampang banget nemunya. Kayak gini, level 3 sama level 6 sama level 4 gampang banget carinya. Tapi pas butuh level 4, level 3, level 6 agak ya susah. Nah sekarang misalnya level 5. Nah level 5 jangan, saya juga raksasa kasar. Jadi farm baru bikin sebaiknya setiap hari 1 kali ikut rally yang raksasa kasar level 15, kalau enggak yang 20, karena situ ada bonusnya lumayan. Kalau bisa sampai 10 kali ya ikut aja sampai 10 kali. Oke, itu yang bisa saya ceritakan hari ini. Terima kasih sudah menonton ya. Semangat main di 583.